Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Saya percaya kemurahan Tuhan ada bersama dengan kita semuanya hari ini. Sukacita, kekuatan yang baru dapat menjadi bagian dalam hidup kita. Mari kita akan kembali renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Dan setiap hari kita diperbarui untuk terus menjadi serupa dengan Kristus. Pembacaan kita hari ini telah tiba pada Ibrani pasal yang ke-6. Ada satu tema yang kita akan renungkan, kata jangkar ya. Jangkar itu alat yang cukup penting pada bagian kapal dan biasanya merupakan alat pemberat yang dilepaskan sehingga bisa sampai ke dasar laut atau dasar danau, sungai dan sebagainya, sehingga jangkar itu bisa menahan kapal di tengah badai agar tidak hanyut atau menabrak bebatuan. Nah, kata jangkar ini juga dipakai di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19. Nah, saya akan membacakannya itu di dalam terjemahan yang lain ya, terjemahan sederhana Indonesia. Kalimat ini berkata demikian tentang iman yang kita miliki. Ibrani 6 ayat 19 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Biarlah harapan itu berfungsi seperti jangkar yang mengamankan diri kita, supaya kita terpancang kuat dan tidak terbawa oleh arus apapun. Karena pengharapan kita yang sebenarnya adalah Yesus sendiri. Dia sudah membuka jalan bagi kita ke dalam ruang Maha Kudus, ke rumah Allah di surga. Ya, ini ayat yang sangat luar biasa yang menjelaskan kepada kita untuk terus punya pengharapan, punya iman kepada Tuhan. Harapan itu diumpamakan jadi jangkar yang kuat bagi kita sehingga kita itu tidak digoyahkan. Ayat ini berkata tidak digoyahkan oleh arus apapun juga. Dan tentunya kita sebagai orang percaya sangat mengetahui harapan itu adalah Yesus sendiri. Tadi sudah dikatakan. Jadi mari kita kembali diingatkan. Pengharapan kita itu ada pada pribadi Yesus. Bukan pada diri kita. Bukan pada keadaan. Bukan pada dunia ini. Ya, orang-orang Ibrani pada saat itu menghadapi banyak cobaan, banyak penganiayaan sehingga penulis itu mendorong orang-orang percaya untuk menaruh kepercayaan mereka, pengharapan mereka kepada Yesus Kristus meskipun ada dalam kesulitan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini pesan yang sama juga ada pada kita. Hari-hari ini kita menghadapi banyak hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Ya, ada banyak keadaan-keadaan yang bisa jadi menimbulkan kecemasan bagi banyak kita. Tetapi mari kita belajar ada pengharapan di dalam Kristus. Mari kita belajar seperti penulis Ibrani mengatakan, Yesus adalah pengharapan. Yesus itu jangkar bagi jiwa kita. Ketika keadaan berubah, ketika keadaan mungkin menyulitkan, ketika keadaan ada dalam pergumulan, mari kita bergantung kepada Dia yang tidak berubah. Ya, pada Yesus Kristus yang adalah jangkar yang kuat. Jangkar itu kalau sudah dia tertanam, dia tidak akan berubah. Ya, dia akan menjadi sesuatu yang sangat kuat. Nah, mari kita belajar mengapa Yesus jadi jangkar yang terkuat. Mengapa harapan kepada Tuhan itu dapat menjadi sesuatu seperti jangkar. Karena Yesus sendiri tidak pernah berubah. Nah, mari kita lihat hal apa yang kita bisa pelajari. Pertama, janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Ketika Dia berjanji, Tuhan itu menggenapi janjinya. Tuhan itu tidak seperti kita. Kadang-kadang kita itu berjanji dan kita bisa lupa atau bahkan kita tidak melakukan apa yang kita janjikan. Tapi janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Ibrani 6, masih di Ibrani 6 saya ingin kita baca ayat 13 sampai 15. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Dari ayat 13 sampai ayat 15 kita melihat ya, ada catatan Tuhan itu memberi janji akan memberkati Abraham, membuat dia sangat banyak ya. Dan dikatakan bahwa Abraham itu menanti janji itu ya dengan sabar. Nah, kalau kita baca ayat 13 sampai ayat 15 mungkin hanya sekitar 2
ayat saja, tetapi sesungguhnya di dalam realitanya, dalam kenyataannya, Abraham itu menunggu 25 tahun sampai janji itu dapat dia terima. Nah, apa yang kita bisa belajar? Tuhan itu dapat dipercaya, firman-Nya dapat dipercaya meskipun Abraham menunggu 25 tahun dia terima janji itu pada saat dia berusia 75 tahun. Kita bisa baca itu di kitab Kejadian, dan kemudian dia mendapatkan anaknya ya Ishak itu pada ketika dia berumur 100 tahun ya. Tuhan itu ketika berjanji ya dia pasti mengenapinya, karena janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, kalau kita menjadi orang-orang yang menjadikan Yesus itu jangkar harapan kita di dalam Tuhan, peganglah janji Tuhan. Mungkin kita ada dalam pergumulan, ada dalam kesulitan, belajar jadi anak Tuhan yang cari janji Tuhan. Waktu kita mengobservasi ya firman Tuhan hari-hari ini, kita belajar ya, oh betapa janji Tuhan itu adalah janji yang tidak berubah. Apa sih yang tidak berubah dari Tuhan? Mari kita melihat bahwa janji itu tidak berubah. Bapak Ibu belajar 3, 6, 5, kita sedang mengizinkan janji-janji itu dapat menjadi bagian dalam hidup kita. Nah, mari kita belajar yang kedua, yang kita dapat observasi dan interpretasi sekaligus ya, bahwa janji Tuhan, selain janji Tuhan tidak berubah, yang kedua tujuan Tuhan itu tidak pernah berubah ya. Tuhan yang ingin mengasihi umatnya, menyelamatkan umatnya, tujuannya itu tidak pernah berubah. Dalam Ibrani 6 ayat 17 saya bacakan, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Ya, dalam terjemahan lain ada bagian bagaimana Allah itu kemudian mengikatkan dirinya dengan sumpah, karena Allah ingin orang-orang itu benar-benar yakin, tidak usah takut bahwa Allah akan mengubah rencananya. Itu dalam terjemahan yang lain. Jadi kita dapat melihat dari ayat-ayat ini ya, ketika kita belajar mengobservasi tentang jangkar dan kita dapat belajar interpretasi, apa sih jangkar itu, kenapa jangkar itu menjadi kuat, kenapa jangkar itu kemudian menjadi penting ya. Yang kedua, kita bisa lihat bahwa tujuan Tuhan itu tidak pernah berubah ya. Ketika Allah ingin menunjukkan bahwa Ia menginginkan ada keselamatan bagi kita, rencananya Tuhan, tujuannya Tuhan itu tidak pernah berubah ya. Dia terus menerus ya mengirimkan perintahnya, mengirimkan beritanya, mengirimkan rencananya, bahkan menyatakan melalui kasihnya, melalui kedatangan anaknya sendiri, supaya dia dapat menyelamatkan umatnya. Tuhan itu melakukan apa yang dia rencanakan, apa yang dia tuju, yang dia menjadi tujuannya. Karena itu mari kita belajar ya untuk terus mengerti kehendak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan, kalau kita bukan hanya pegang janji Tuhan, tapi belajar mengerti Tuhan, tujuanmu, supaya kami jadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hatimu, yang terus ada di dalam kehendakmu, yang terus mengikuti rencanamu. Sehingga ketika kita ada dalam rencana Tuhan, apapun boleh terjadi, tapi kita tahu bahwa kita ada di dalam tujuan Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin ada tantangan, mungkin ada kesulitan ya yang kita hadapi hari-hari ini, yang mungkin membawa kita untuk ayo mundur saja, ayo tinggalkan Tuhan. Tapi ketika kita tahu tidak, tujuan Tuhan itu supaya aku hidup dalam kebenaran, tujuan Tuhan supaya aku hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan, itu kiranya juga menjadi tujuan dalam hidup kita, karena Tuhan itu tidak pernah berubah tujuannya. Yang ketiga, kita bisa interpretasi bahwa bukan saja janji Tuhan tidak berubah, bukan saja tujuannya tidak berubah, tapi yang ketiga, pribadinya sendiri tidak berubah. Ibrani 6 ayat 18 berkata, satu kalimat saya kutip, Allah tidak mungkin berdusta. Ini satu catatan yang penting ya. Ini yang Tuhan tidak bisa lakukan, Dia tidak bisa berbohong, perkataannya tidak mungkin salah, keberadaan Tuhan itu adalah benar, karena tidak ada kepalsuan, Dia adalah kebenaran. Karena itu mari kita belajar ya,
pribadi Tuhan sendiri itu tidak berubah. Ibrani 13 ayat 9 berkata, Yesus Kristus itu tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Jadi hari ini mari kita belajar. Pribadi Kristus itu adalah pribadi yang benar dan dia tidak pernah berubah. Dia yang berjanji tidak pernah berubah. Janjinya tidak pernah berubah, tujuannya tidak pernah berubah. Karena itu mari kita belajar, letakkan pengharapan kita ya pada Kristus sendiri, karena dia itu nggak pernah berubah. Ya, jadi jangkar kita, hidup kita letakkan kepada Kristus. Ya, kita memiliki Kristus, dia yang kokoh di dalam kehidupan kita. Biarlah kita punya pengharapan dalam Kristus hari-hari ini, apapun yang terjadi. Jangan pernah tinggalkan harapanmu kepada Kristus. Jangan pernah berpaling dari Kristus. Kita belajar berserah, belajar membawa hidup kita kepadanya, supaya kita dapat lebih mengenal dia, hidup di dalam rencananya, dan mengalami pertolongannya. Biarlah harapan kepada Kristus itu berfungsi seperti jangkar. Hidup kita berharapnya kepada Tuhan, sehingga apapun boleh terjadi, tapi kita tidak tergoyahkan, kita tidak terombang-ambingkan, karena harapan kita adalah harapan yang tidak berubah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan pada pokok doa tertentu, atau menceritakan mujizat, kesaksian, pemulihan dalam keluarga, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di 081327420088. Kiranya itu dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dalam perjalanan hidup kami. Kami tahu seperti seumpama kami kapal yang berjalan berlayar di lautan, tapi Engkau menjadi jangkar yang kuat yang membuat kami dapat bertahan, dapat tetap kuat menghadapi apapun juga. Terima kasih untuk janji-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih untuk tujuan-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih untuk pribadi-Mu yang tidak pernah berubah. Karena itu kami mau belajar tetap punya harapan di dalam Tuhan. Apapun yang kami alami dalam hidup kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan, menaruh pengharapan kami di dalam Tuhan. Kami berdoa berkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang, supaya kami terus mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Mungkin ada yang dalam pergumulan, ada dalam kesulitan, ada dalam kesakitan. Biar kami tidak kehilangan pengharapan kami untuk terus mencari Tuhan, untuk terus berseru kepada Tuhan. Karena pertolongan dari Tuhan kami percaya datang pada waktunya bagi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan keluarga GBDI El Shaddai Magelang, melainkan dikalungkan pada leher kami dan dituliskan pada hati kami. Kiranya kami mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.